Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Alfian. Ini saya akan membuat video tugas, video tugas psikologi komunikasi dakwah, itu menjawab 6 soal ini. Baiklah, ada saja lain hal yang jelaskan pengertian psikologi dakwah dan tujuan mempelajari pengertian Baiklah, psikologi dakwah merupakan cabang pengetahuan baru yang merupakan gabungan antara psikologi dan psikologi ilmu dakwah. Psikologi dakwah juga pada hakikatnya merupakan bagian dari psikologi Islam, karena dalam psikologi dakwah landasan yang digunakan sama dengan yang digunakan dalam psikologi Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya yaitu tujuan sekolah mempelajari psikologi dakwah, yaitu untuk mengubah sikap kejiwaan seorang maudhu maka pengetahuan tentang psikologi dakwah menjadi sesuatu yang sangat penting. Jika dilihat dari psikologi, bahwa dakwah dalam proses dipandang sebagai pembawa perubahan atau suatu proses. Dari segi dakwah, psikologi banyak memberi jalan pada tujuan dakwah, pemilihan materi, dan penerapan metodenya. Selanjutnya yang kedua yaitu jelaskan wilayah dan
untuk kajian psikologi dakwah dan pendekatan ilmiah psikologi dakwah. Ruang lingkup. Ruang lingkup psikologi dakwah. Ruang lingkup psikologi dakwah yaitu yang pertama ya, pengertian psikologi dakwah dan rangkaian dalam psikologi dakwah lainnya. Yang kedua yaitu bantuan psikologi dakwah individu dan sosial atau kelompok bagi pengembang psikologi dakwah dengan latar belakang sejarah yang perkembangan psikologi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, faktor motivasi terhadap tingkah laku manusia dalam proses dakwah. Yang keempat, proses dakwah dalam pengertian dan kaitannya dengan proses pembelajaran manusia. Yang kelima, faktor pengaruh lingkungan terhadap perkembangan manusia, hidup beragama manusia. Yang keenam, faktor leadership dalam proses kegiatan dakwah. Jadi, metode dakwah yang efektif merupakan permasalahan dalam dakwah. 8 dan lain-lainnya yang menyangkut faktor perkembangan hidup beragama pada manusia. Selanjutnya yaitu pendekatan psikologi dakwah. Pendekatan psikologi dakwah ini ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu metode metode eksperimental adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel-variabel yang akan datang. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi bila variabel-variabel tertentu kontrol atau dimanipulasi secara tertentu. Jadi, pendekatan eksperimental dapat diartikan sebagai pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian eksperimen.
Yang kedua, metode non-eksperimental. Metode non-eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang yang sedang terjadi. Misalnya, penelitian mengenai kemunduran prestasi belajar siswa, kemunduran rasa tanggung jawab. Oke, pertanyaan nomor 3. Nomor 3, jelaskan urgensi, motivasi, dan konsep diri bagi seorang dai dalam pelaksanaan dakwah. Sebutkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kredibilitas dakwah. Sebutkan dan jelaskan. Faktor yang dapat meningkatkan kredibilitas dakwah. Pertama yaitu Jadi yang pertama itu tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Orang dai harusnya tidak takut kepada siapapun kecuali Allah, karena semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah semata. Jadi seorang dai harus berani pada siapapun, misalkan contohnya kepada makhluk halus. Jadi seorang dai itu harus berani, karena makhluk halus itu adalah salah satu ciptaan. Kenapa kita menakut? Kenapa kita harus takut pada ciptaan Allah? Kita harus takut yaitu adalah yang maha pencipta. Selanjutnya nomor 2, yang kedua yaitu tidak mencampurkan hak dengan yang batil. Jadi seorang dai itu harus bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Harus dilakukan oleh orang dai. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Let me think for a second now. Catch my breath. Yeah, I gotta slow down. kita mencari kemuliaan dari manusia. Seorang dai itu harus mencari kemuliaan dari Allah semata, tidak mencari dari manusia lain. Yang keempat, Move carefully and give it time to grow. We said that we were gonna wait, but I just want it right now. I just want it right now. yang keempat, tidak kagum dan tidak terpesona dengan harta kekayaan orang lain, kekayaan orang kafir. Jadi seorang dai itu harus tidak terpesona dengan
kekayaan yang dimiliki oleh orang kafir. Karena kekayaan tersebut adalah titipan dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kelima, nah, yang nomor 5 ini kebanyakan orang dai yang sudah tahu agama, tapi terkadang dia tidak mengamalkan apa yang diucapkannya. Jadi seorang dai itu yang paling utama yaitu mengamalkan apa yang telah diucapkannya. Dan dia mengajak masyarakat untuk beribadah, kemudian sebaiknya menjauhkan larangannya. Jadi seorang dai itu harus memberikan contoh terlebih dahulu pada masyarakat tersebut. Jadi apa yang dia ucapkan itulah yang dia lakukan. Selanjutnya yaitu They said that we were gonna take it slow faktor kredibilitas. and give it time to grow. We said that we were gonna wait, but I just want it right now. I just want it right now. Jadi seorang dai itu harus lemah lembut pada maudhunya supaya apa yang disampaikan oleh seorang dai itu dapat diterima dengan baik oleh seorang maudhu. I just want it right now. Kedua itu bermusyawarah dalam segala urusan termasuk dalam urusan dakwah. Bulatan tekad dalam menjalankan dakwah. It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. 'Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you love me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. I'm losing control. Be the one to leave my fantasy. Show you crave your hands all over me. No, I'll never let go. 'Cause now I'm falling for love. Now I'm falling for Saya jawabnya nomor 1. now I'm falling for Berikutnya saya akan menjawab nomor 4. Bagaimana hubungan spiritual dan sikap mental pelaku dakwah? Coba saudara jelaskan rasional mungkin. you. And I'm losing my mind for the days. 'Cause you and I will never fade. And I could be what you wanna be. And I can feel but you love me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. No, I'm losing control. Be the one to leave my fantasy. Show you crave your hands all over me. No, I'll never let go. 'Cause now I'm falling for love.
berkaitan dengan rohani, ibadah, kejiwaan, mental merit, lawan fisik, jasmani, mental, agama pada umumnya, dan Islam pada khususnya adalah agama yang menekankan kehidupan seimbang, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, sebagaimana doa yang kita panjatkan setiap hari setelah selesai sholat, yaitu ya Allah, yang berarti ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Surat Al-Baqarah ayat 201. Slogan nomor 5. I pretend that we are okay. Pasal arti penting dan fungsi bahasa dalam proses komunikasi dan potensi apa saja yang harus dimiliki agar pengguna bahasa dapat efektif dalam mencapai tujuan dakwah. Bahasa merupakan simbol atau lambang bahasa merupakan simbol atau lambang yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi yang dapat mewakili banyak fakta, fenomena, bahkan sesuatu yang bersifat abstrak yang ada di sekitar manusia. Oleh karena itu, dalam komunikasi bahasa banyak digunakan oleh masyarakat. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasi simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami oleh suatu komunitas atau suatu masyarakat tertentu. Komunikasi dakwah efektif itu supaya timbul pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, dan pengalaman beragama sebagaimana diharapkan tanpa adanya paksaan atau tekanan apapun. Berdasarkan teori-teori komunikasi yang ada, seorang komunikator baru disebut efektif jika memiliki beberapa indikator, yaitu kredibilitas, kapabilitas, clarity, simpati, dan intuasi. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 6. Bahasa sebagai pesan dakwah dapat terdiri dari pesan verbal dan non-verbal. Apakah yang dimaksud dengan pesan verbal dan pesan non-verbal, dan hubungan keduanya serta contohnya?
Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang mempunyai makna dan berlaku umum. Contohnya seperti suara, tulisan, ataupun gambar. I would've left you hanging by a thread if it was the first time. I would've held long onto the edge. If I could have been telling you to love me, pulling you into my chest. If I knew it was the last time, I wouldn't have said what I said. 'Cause I said goodbye. We let it slide in front of our eyes. We say goodbye. 'Cause I say goodbye. We let it slide. Komunikasi nonverbal, contohnya itu komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang itu berkomunikasi tanpa menggunakan suara. Komunikasi nonverbal memiliki berbagai perbedaan dengan komunikasi verbal. Salah satunya tidak mempunyai struktur yang jelas sehingga relatif lebih sulit untuk dipahami. Di samping itu, intensitas terjadinya komunikasi nonverbal juga tidak dapat diperkirakan dan bersifat spontanitas. Namun demikian, dalam praktiknya banyak digunakan karena mempunyai beberapa setidaknya mempelajari apa yang disampaikan secara verbal. Jadi komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak tubuh, mimik wajah ataupun yang lain. Baiklah, saya sudah menjawab semua pertanyaan ini, 6 pertanyaan ini. Mungkin begitu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.